Halo, saya Windy Wulandari dengan NIM 2110101055. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen asuransi syariah dan apa aja sih poin-poin penting yang ada di manajemen asuransi syariah. Nah, mari simak videonya. Yang kedua yaitu definisi asuransi. Dari sudut ekonomi, asuransi adalah satu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau suatu unit badan usaha. Dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil, akan diperoleh hasil yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami dari timbulnya risiko yang dijamin. Nah, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkan dan mengelompokkan ketidakpastian kerugian keuangan. Ada beberapa peraturan asuransi. Yang pertama KUHP Perdata, yang kedua KUHD 246 sampai dengan 308, yang ketiga UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian, selanjutnya UU nomor 40 tahun 2014 tentang peransuransian, terus POJK nomor 67 tahun 2016 tentang perizinan usaha asuransi, selanjutnya ada POJK nomor 69 tentang penyelenggara perusahaan asuransi. Selanjutnya ada POJK nomor 72 tahun 2016 tentang kesehatan perusahaan asuransi syariah. Nah, masih ada yang lain, tapi yang kita sebutkan beberapa saja ya. Pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD RI yaitu asuransi atau penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk pergantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu. Selanjutnya unsur dalam asuransi. Yang pertama ada pihak tertanggung atau insured, yaitu pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Yang kedua ada pihak penanggung atau insurer, yaitu pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Yang ketiga ada suatu peristiwa atau accident, yaitu suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Yang keempat ada kepentingan atau interest. Apa itu tertanggung dan penanggung? Yang pertama yaitu tertanggung atau insured. Tertanggung adalah orang atau individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang atau properti yang dipertanggungkan sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi. Ya, penanggung atau insured yaitu perusahaan asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya. Syarat sah perjanjian asuransi yang pertama diatur dalam pasal 1320 KUHP ditambah ketentuan pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan, yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai maka pertanggungan menjadi batal. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat dari asuransi, yaitu satu, fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Nah, selanjutnya ada fungsi sekunder asuransi, yaitu untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan invisible earnings. Selanjutnya ada tujuan asuransi. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan dan risiko-risiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan juga biaya. Yang ketiga ada pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang biayanya atau jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Selanjutnya atau yang keempat ada dasar dari pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas anggungan yang diberikan oleh peminjam uang. Nah, selanjutnya ada sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi atau pihak penanggung akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini
khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Selanjutnya kita bahas ada beberapa risiko-risiko asuransi. Risiko yang dapat diasuransikan adalah dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, serupa dan dalam jumlah yang memadai. Nah, yang ketiga ada harus bersifat murni. Selanjutnya, terjadi kebetulan atau tidak direncanakan. Yang keempat, tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kelima, premi asuransi harus wajar. Yang keenam, pihak yang mengasuransikan harus pihak yang memiliki insurable interest. Ada beberapa definisi risiko. Yang pertama yaitu keraguan objektif atas hasil suatu kejadian dalam situasi tertentu. Yang kedua, ketidakpastian atas terjadinya kerugian ekonomi. Yang ketiga, ketidakprediksian atau keterdugaan atau kecenderungan hasil aktual atau hasil sebenarnya mungkin berbeda dari hasil yang diprediksi. Nah, yang selanjutnya, kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada kesempatan atau peluang suatu kerugian. Dan selanjutnya yang terakhir ada kombinasi dari hazard. Untuk pembahasan lebih lanjut, definisi yang digunakan adalah risiko sama dengan ketidakpastian suatu kerugian. Selanjutnya ada klasifikasi risiko. Risiko murni atau pure risk. Risiko murni adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi selalu, dia itu menimbulkan kerugian atau paling tidak dia itu tidak untung gitu. Yang pertama tuh kayak misalnya dia tuh kebakaran, gempa bumi, kebanjiran, huru-hara, kecelakaan, dan lain-lain. Yang kedua ada risiko spekulatif atau spekulatif risk. Nah, risiko spekulatif adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan suatu kerugian. Mungkin bahkan kadang dia tuh dapat menghasilkan keuntungan juga kalau spekulatif risk nih. Nah, dia tuh kayak misalnya risiko-risiko semacam pada umumnya kayak terjadi dalam dunia bisnis dan perjudian kayak gitu. Nah, di mana terdapat faktor yang memungkinkan seseorang itu rugi atau dia untung gitu kan. Nah, contohnya tuh kayak pemasaran produk. Nah, contohnya tuh kayak pemasaran produk baru, meningkatkan harga jual, ikut dalam perjudian dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian dari peril dan hazard. Hazard adalah suatu keadaan yang bersifat kualitatif yang mempunyai pengaruh terhadap frekuensi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun besarnya jumlah dari kerugian yang mungkin terjadi. Nah, termasuk istilah moral, hazard harus dibedakan dari perlis. Sementara perlis adalah event yang menimbulkan kerugian itu sendiri. Misalnya kayak kebakaran atau tabrakan dan lain-lain. Jenis-jenis hazard. Yang pertama ada physical hazard, yaitu yang timbul dari kondisi fisik, penggunaan barang yang dipertanggungkan. Contohnya tuh kayak garasi dijadikan pabrik petasan gitu. Yang kedua ada moral hazard, yaitu berkaitan dengan sifat dan perbuatan si tertanggung. Contohnya kayak meninggalkan mobil tanpa terkunci, toko dibakar untuk mendapatkan pergantian. Nah, itulah macam-macam jenis hazard. Ada beberapa risiko yang tidak dapat dijamin. Yang pertama itu akibat perbuatan atau disengaja. Yang kedua akibat sifat alamiah dari objek. Yang ketiga akibat perperangan. Yang keempat akibat strict civil commotion. Yang kelima akibat act of God. Yang keenam akibat reaksi nuklir atau radioaktif. Yang ketujuh akibat bertentangan dengan undang-undang. Nah, selanjutnya ada asuransi dalam risk management process, yaitu identifikasi, evaluasi, dan kontrol yang ekonomi terhadap risiko-risiko yang mengancam aset atau kemampuan menghasilkan sebuah organisasi. Fungsi primer asuransi yang pertama ada the common pool. Perusahaan asuransi memasukkan premi yang dibayar tertanggung kepada pool of fund untuk masing-masing kelas bisnisnya. Nah, dana pool digunakan untuk membayar klaimnya itu. Nah, yang kedua ada risk transfer. Asuransi sebagai mekanisme pemindahan risiko di mana individu atau bisnis memindahkan sebagai ketidakpastian sebagai imbalan pembayar premi. Selanjutnya ada klasifikasi asuransi. Yang pertama berdasarkan sifat, yaitu ada asuransi wajib, asuransi sukarela. Berdasarkan tujuan ada asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kerugian. Nah, selanjutnya ada berdasarkan kepemilikan, yaitu asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta. Kalau berdasarkan bentuk hukum ada perseroan terbatas,
atau persero atau koperasi atau usaha bersama. Sedangkan berdasarkan objek ada objek manusia, objek harta benda, berdasarkan kegiatan, berdasarkan proteksi pada kegiatan individu, proteksi pada kegiatan usaha. Masuk ke jenis peransuransian. Secara umum, yang pertama ada asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Nah, yang kedua ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya yang ketiga ada asuransi sosial. Asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Ada beberapa pihak utama dalam kegiatan asuransi. Yang pertama tertanggung, yang kedua penanggung, yang tiga penanggung ulang, yang keempat agen asuransi, yang kelima pialang asuransi, yang keenam pialang reasuransi, yang ketujuh penilai kerugian, yang kedelapan konsultan aktuaria. Nah, ada juga beberapa fenomena asuransi sebagai suatu alternatif. Yang pertama yaitu asuransi tidak tersedia untuk mengatasi masalah jangka panjang. Nah, yang kedua, perusahaan asuransi menuntut klien untuk secara aktif menangani risiko mereka. Yang ketiga, asuransi tidak membayar kerugian secara penuh. Yang keempat, pembayaran asuransi cenderung lambat. Yang kelima, beberapa aset tidak dapat diasuransikan. Yang keenam, asuransi bersifat reaktif bukan preventif. Selanjutnya ada komparasi asuransi dan gambling. Yang pertama, risiko tetap ada meskipun ada atau tidak ada asuransi. Yang kedua, risiko dalam gambling pasti terjadi, sedangkan dalam asuransi belum tentu terjadi. Yang ketiga, risiko yang terjadi tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada karakteristik kontrak asuransi. Yang pertama ada aleatory kontrak, yaitu nilai kontrak bagi masing-masing pihak tidak perlu sama. Yang kedua ada conditional kontrak, yaitu tertanggung harus melakukan tindakan tertentu dahulu sebelum penanggung melakukan kewajibannya. Yang ketiga ada adhesion kontrak, yaitu segala ketidakjelasan atau keraguan dalam kontrak akan dijelaskan maknanya oleh drafter atau penanggung. Yang keempat ada unilateral kontrak, yaitu hanya satu pihak yang membuat janji dan harus dipenuhi secara hukum. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu prinsip dasar asuransi. Yang pertama ada kontrak. Kontrak, karena kita akan membicarakan mengenai asuransi, maka kontrak atau perjanjian dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, non-insurance kontrak, yaitu dalam kontrak bukan asuransi atau non-insurance kontrak, doktrin yang berlaku adalah Civet emptor, yang isinya ialah let the buyer aware, yang berarti pembeli. Nah, kalau di insurance kontrak dalam kontrak asuransi, insurance kontrak doktrin yang berlaku berdasarkan utmost good it, di mana penanggung maupun tertanggung mempunyai hak untuk mengetahui fakta-fakta penting atau material fact yang berkaitan dengan penutupan asuransinya, serta masing-masing berkewajiban untuk memberitahukan secara jelas dan teliti atas segala fakta-fakta penting sehubungan dengan penutupan tersebut. Selanjutnya ada prinsip utmost good faith, adalah prinsip itikat baik dari penanggung maupun tertanggung atas dasar saling percaya dalam melaksanakan kontrak asuransi. Nah, prinsip ini meliputi segala hal, baik mengenai kebenaran dari objek yang dipertanggungkan maupun kebenaran dari ganti rugi yang menjadi kewajiban. Nah, yang menjadi kewajiban tertanggung tadi ya. Nah, kedua belah pihak yang melakukan kontrak
asuransi ini, baik tertanggung maupun penanggung, harus menerapkan prinsip ini yang dipresentasikan dengan adanya keterbukaan adanya keterbukaan atas semua informasi mengenai pertanggungan asuransi. Selanjutnya ada pengertian utmost good faith, adalah suatu kewajiban yang positif dari tertanggung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting secara lengkap dan akurat atas suatu risiko yang sedang dimintakan untuk diasuransikan, baik diminta oleh underwriternya ataupun tidak. Nah, adapun unsur utmost good faith sebagai berikut, yaitu ada fakta-fakta penting atau material facts, adalah suatu fakta-fakta yang dianggap penting. Nah, serta wajib untuk disampaikan, yaitu fakta-fakta yang dapat mempengaruhi penilaian atau pertimbangan seseorang penanggung dalam pertimbangannya untuk dia tuh memutuskan apakah ia bersedia menerimanya atau menolaknya. Nah, atau menolak pertanggungan yang diminta tadi tuh oleh tertanggung. Nah, serta dalam hal menetapkan besarnya suku premi. Selanjutnya ada beberapa contoh fakta material. Beberapa contoh fakta material yang perlu disampaikan dalam cabang-cabang asuransi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada dalam asuransi kebakaran, yaitu konstruksi dari bangunan yang bersangkutan. Yang kedua, penggunaan atas bangunan yang bersangkutan. Yang ketiga, barang-barang yang disimpan di dalamnya. Yang keempat, lokasi atau situasi bangunan. Lokasi atau situasi bangunan tersebut atau di sekitarnya. Yang kelima, pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. Nah, pada asuransi kecelakaan diri ada pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, umur atau usia. Yang ketiga, kegiatan atau hobi berbahaya atau penyakit yang diderita. Yang keempat, pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. Nah, selanjutnya ada asuransi kebongkaran. Yang pertama ada data mengenai barang yang disimpan, kayak bentuk, jenis, sifat, karakteristik, dan lain-lain. Selanjutnya ada bentuk konstruksi, okupasi, bangunan di mana barang disimpan. Selanjutnya ada situasi lingkungan. Selanjutnya pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. Nah, selanjutnya ada pada asuransi kendaraan bermotor ya teman-teman. Nah, yang pertama tuh ada jenis, tipe, tahun, dan data lain kendaraan yang bersangkutan. Yang kedua ada penggunaan kendaraan yang bersangkutan. Selanjutnya ada pengertian dari insurable interest, yaitu adanya kepentingan yang dapat diasuransikan. Artinya tuh kayak pemegang polis harus memiliki kepentingan finansial yang sah terhadap aset atau kejadian yang diasuransikan. Ini nih untuk memastikan bahwa asuransi tidak digunakan untuk tujuan spekulatif. Kayak maksudnya tuh jika sesuatu kejadian dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang, maka berarti orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut kan. Jadi orang tersebut yang akan mengasuransikan harus dapat menunjukkan kerugian finansial yang menimpa dirinya bila terjadi suatu kerugian. Nah, bila terjadi suatu kerugian terhadap objek yang akan diasuransikannya. Syarat ini penting untuk mencegah terjadinya kayak misalnya tuh tertanggung mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi padahal dia tidak menderita kerugian apapun. Masuk ke definisi insurable interest. Nah, pengertian secara definitif insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek pertanggungan yang dilindungi hukum atau sah menurut hukum yang berlaku. Nah, dari pengertian dan definisi di atas dapat dirinci elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di dalam insurable interest terdiri dari 4 hal. Nah, selanjutnya yaitu ada 4 elemen pada insurable interest. Nah, yaitu yang pertama ada harus ada harta benda, hak kepentingan, jiwa dan raga, serta beban tanggung jawab hukum yang dapat diasuransikan. Yang kedua, ada benda, jiwa raga, dan beban tanggung jawab hukum itu harus menjadi objek pertanggungan atau objek asuransinya. Yang ketiga, ada
tertanggung harus berada dalam suatu keadaan bahwa ia akan mendapat manfaat apabila tidak terjadi apa-apa atas objek pertanggungannya, tetapi akan mengalami atau menderita kerugian keuangan apabila objek pertanggungan mengalami sesuatu musibah atau peristiwa kerugian. Berarti tertanggung harus mempunyai hubungan atau kepentingan keuangan atas objek pertanggungan yang bersangkutan gitu. Yang keempat atau yang terakhir, hubungan atau kepentingan tertanggung dengan yang keempat atau yang terakhir, hubungan atau kepentingan tertanggung dengan objek pertanggungan yang bersangkutan harus hubungan yang sah menurut hukum. Insurable interest artinya kan tadi adanya kepentingan yang dapat diasuransikan. Nah, kayak misalnya yang tadi artinya tadi jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang, maka berarti orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut kan. Nah, kayak klasifikasinya sebagai berikut kayak gitu. Yang pertama ada sebagai pemilik, yang kedua sebagai wakil pemilik atau penyewa, yang ketiga hubungan keluarga, yang keempat ahli waris yang sah, yang kelima sebagai kreditor. Yang keenam, kepentingan yang timbul karena persetujuan. Yang ketujuh, kepentingan yang timbul karena tanggung jawab hukum. Pada prinsip ini, insurable interest mengikuti orangnya, bukan objek yang diasuransikan, meskipun objek harus disebutkan dalam kontrak asuransi. Contoh, kayak gini, Iqbal punya mobil yang diasuransikan dan jatuh tempo 31 Desember 2017. Mobil itu pada bulan Maret 2017 dijual kepada Yuwono, dan kemudian pada bulan Mei 2017 terkena peril atau bencana atau musibah yang ditanggung dalam polis lah. Nah, terhadap peril yang menimpa mobil Iqbal tadi, baik Iqbal maupun si Yuwono ini tidak bisa mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi. Nah, kapan sih insurable interest itu harus ada? Kayak ada dalam dua keadaan. Yang pertama, pada asuransi jiwa harus ada pada saat kontrak perjanjian ditandatangani. Yang kedua, pada asuransi kerugian. Tidak perlu ada saat kontrak ditandatangani, tetapi harus ada pada saat terjadinya peril. Masuk ke prinsip indemnity adalah suatu prinsip ganti rugi sejumlah yang sebenarnya diderita oleh tertanggung. Dengan prinsip ini, maka tidak ada diperkenankan memperoleh keuntungan dari asuransi karena adanya kejadian kerugian, hanya berlaku untuk asuransi kerugian. Nah, prinsip ini mengacu pada pemulihan kerugian untuk kompensasi yang sebenarnya diderita oleh pemegang polis. Asuransi ini bertujuan untuk membantu pemegang polis kembali ke posisi finansial yang sama seperti sebelum terjadinya kerugian. Nah, ada aplikasi prinsip indemnity, yaitu apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka perusahaan asuransi akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian tadi, kayak menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Nah, dengan demikian, Anda tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang Anda alami atau Anda derita. Beberapa cara pembayaran ganti rugi yang berlaku. Yang pertama, pembayaran dengan uang tunai atau perbaikan atau penggantian atau pemulihan kembali. Nah, sekarang kita lanjut ke prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seseorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Dengan kata lain, apabila Anda mengalami kerugian akibat kesalahan atau kesalahan pihak ketiga, maka perusahaan asuransi setelah memberikan ganti rugi kepada Anda akan menggantikan kedudukan Anda dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Prinsip ini bertujuan agar penderita peril tidak memperoleh keuntungan dari terjadinya kerugian, maka pihak yang menjawabkan terjadinya kerugian juga memberikan ganti rugi. Nah, dengan telah mengganti kerugian, maka penanggung berhak atas penuntutan terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga itu yaitu pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi tertanggung dalam kaitan dengan prinsip
ini, hukum menentukan bahwa yang pertama, tertanggung tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat merusak atau mengurangi hak subrogasi dari penanggung. Nah, bila tertanggung sampai berbuat demikian, pihak asuransi berhak menolak klaim atas perilnya. Yang kedua, perdamaian antara tertanggung dengan pihak ketiga pihak ketiga ini yang menyebabkan kerugian tidak dapat menghilangkan hak subrogasi dari penanggung. Contoh kasus dari subrogasi ini kayak diasumsikan sebuah rumah terbakar akibat keteledoran seorang teknisi listrik. Nah, kerugian terhitung sebesar 100 juta dan pemilik rumah memiliki polis asuransi rumah yang memberi proteksi atas kebakaran tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu filosofi dan hukum dasar asuransi syariah. Yang pertama, yaitu dasar hukum tabarru atau tanahud. Nah, dalam dalilnya Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan menuju tepi laut. Rasulullah SAW menunjuk Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sebagai pemimpin pasukan yang jumlahnya kurang lebih 300 orang pada saat itu. Nah, Jabir berkata, aku termasuk di antara dari mereka. Lalu Jabir melanjutkannya. Kami pun berangkat hingga ketika telah sampai di sebagian perjalanan, stok makanan menipis. Abu Ubaidah memerintahkan agar seluruh stok makanan atau zat pasukan dikumpulkan semuanya. Alhasil, setelah dikumpulkan mencapai 2 wadah besar kurma. Nah, Abu Ubaidah memberi makan kami dengan kurma-kurma itu setiap harinya. Nah, sedikit demi sedikit kurmanya atau stok kurmanya itu pasti akan habis kan, dan hingga sedikit demi sedikit stok kurmanya itu hingga nyaris habis, hingga kami hanya mendapatkan masing-masing 1 buah kurma untuk 1 hari atau 1 malamnya. Nah, aku, Wahab ibn Qayyas, bertanya kepada Jabir, bagaimana 1 buah kurma dapat mencukupi? Jabir berkata, kami mendapati ketidakadaan kurma amat berpengaruh saat habis. Jabir melanjutkan, kemudian kami tiba di laut, tiba-tiba ada seekor ikan seperti gunung kecil terdampar. Nah, para pasukan memakan ikan yang terdampar itu tuh selama 18 malam. Kemudian Abu Ubaidah memerintahkan untuk mengambil 2 buah tulang rusuk dan ditegakkan. Lalu memerintahkan agar seekor unta dijalankan di bawah kedua tulang rusuk yang ditegakkan tersebut. Nah, dan ternyata tubuh unta tidak mengenalinya. Selanjutnya yaitu asuransi versus takdir. Nah, berasuransi bukanlah tindakan menentang takdir. Berasuransi merupakan upaya untuk meminimalkan risiko bila terjadi musibah di suatu masa mendatang. Nah, ini ada dalilnya pada surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, yang kedua, upaya memproteksi kebutuhan finansial bagi pribadi dan keluarga atas suatu peristiwa. Ini ada dalilnya pada surat An-Nisa ayat 9 dan pada surat Yusuf ayat 43 sampai 49. Yang ketiga yaitu saling menolong dalam menghadapi kesulitan. Itu tuh ada dalilnya pada surat Al-Maidah ayat 2. Yang keempat, berinvestasi untuk masa depan. Itu tuh ada dalilnya Al-Hasyr ayat 18. Yang kelima, berasuransi sangat sesuai dengan prinsip syariah, berniat semata-mata menolong sesama atas dasar persaudaraan dan sekaligus membangun tanggung jawab bersama, saling bekerja sama dan saling melindungi dari berbagai kesusahan satu sama lain. Selanjutnya ada pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara yang pertama, memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, atau yang terakhir kalinya itu yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil mengelola dana gitu. Selanjutnya ada pengelolaan risiko atau asuransi syariah risk sharing. Berbagi risiko finansial di antara peserta. Yang pertama, perusahaan asuransi bertindak sebagai operator.
atau admin. Yang kedua, pool of fund atau pengumpulan dana. Yang ketiga, ujrah atau pendapatan. Yang keempat tabarru atau pendapatan. Yang kelima, klaim atau biaya. Selanjutnya ada hal yang terlarang dalam asuransi syariah. Yang pertama ada gharar, maisir, riba, zalim, riswah atau sogok suap menyuap, tarif kecurangan, maksiat dan asuransi yang haram. Selanjutnya ada pengelolaan risiko atau asuransi konvensional ke transfer of risk. Pengalihan risiko finansial dari tertanggung ke penanggung yang pertama. Yang kedua, perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung. Yang ketiga, pengalihan dana dari tertanggung ke penanggung. Yang keempat, premi atau pendapatan. Yang kelima, klaim atau dengan biaya. Ada beberapa perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama dalam konsep asuransi syariah yaitu sekumpulan orang-orang yang saling bantu-membantu, saling menjamin dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarruk. Sementara asuransi konvensional perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan daripada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Yang kedua dalam asal usul asuransi syariah dari al-qilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang, kemudian disahkan oleh Rasulullah SAW menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia, yaitu konstitusi Madinah yang dibuat langsung oleh Rasulullah SAW. Kalau asuransi konvensional dari masyarakat Babilonia itu tuh pada tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi, dan tahun 1668 Masehi di Cove House London berdirilah Lloyd's of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Yang ketiga yaitu Maghrib, singkatan dari maisir, gharar, dan riba. Asuransi syariah bersih dari adanya praktek gharar, maisir, dan riba asuransi. Sementara asuransi konvensional selaras dengan adanya maisir, syariah, gharar, dan tidak kena riba gitu. Selanjutnya yang keempat ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Dalam asuransi syariah, ada yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau asuransi konvensional, itu tidak ada yang kayak gitu, sehingga dalam prakteknya bertentangan banyak banget yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Nah, yang kelima yaitu akad syariah. Akad dari asuransi syariah itu akad tabarru dan akad mudharabah, wakalah, tijarah, wadiah, syirkah, dan sebagainya. Kalau di asuransi konvensional, akad jual beli yaitu akad muawadah, akad dan akad gharar, dan akad muslim. Nah, yang keenam yaitu jaminan atau risk atau resiko. Asuransi syariah, sharing of risk, dia itu terjadi di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya, yaitu ta'awun. Asuransi konvensional, transfer of risk, di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Nah, yang ketujuh adalah investasi. Melakukan investasi sesuai keuntungan keperundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang. Ini nih asuransi syariah. Kalau asuransi konvensional dia tuh bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan tadi. Nah, lanjut yang ke-8 yaitu kepemilikan dana. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dalam bentuk iuran atau yang terdiri dari tabarruk, yaitu merupakan milik kumpulan peserta. Nah, dan bagi perusahaan, bagi pemegang amanah dalam mengelola operasional. Kalau dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Yang ke-9 yaitu sumber pembayaran klaim. Nah, dalam asuransi syariah, sumber pembayaran klaim dapat diperoleh dari rekening tabarruk, di mana peserta saling menanggung satu sama lainnya. Jika salah satu peserta mendapat musibah,
maka peserta lainnya tuh ikut menanggung bersama risiko tersebut. Nah, kalau di asuransi konvensional, sumber biaya klaimnya itu adalah dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap yang tertanggung gitu. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, itu yang ke-10. Pendapatan perusahaan. Dalam asuransi syariah diperoleh dari ujurah, surplus, underwriting, dan fee atau bagi hasil yang dari pengelola investasi. Kalau asuransi konvensional itu tuh keuntungan yang diperoleh dari underwriting dan hasil komisi investasi surplus reasuransi seluruhnya. Nah, kayak adalah merupakan keuntungan perusahaan. Jadi reasuransi itu kayak keuntungan dari perusahaan tadi itu. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu operasional asuransi syariah. Nah, jadi proses bisnis utama perusahaan asuransi syariah yaitu underwriting. Nah, prosesnya apa saja sih? Yang pertama, apakah permohonan kepesertaan dapat diterima? Yang kedua, syarat-syarat polis yang sesuai. Dan yang ketiga, besaran kontribusi yang harus dibayar oleh peserta. Yang kedua itu adalah pemrosesan klaim. Nah, yaitu proses untuk menentukan apakah suatu klaim yang diajukan dapat dibayar sesuai dengan syarat-syarat dalam polis dan nilai manfaat yang dapat dibayarkan kepada peserta. Selanjutnya ada produk asuransi syariah dan jenis-jenisnya. Yang pertama tuh asuransi umum syariah. Itu tuh terdiri dari asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi energi onshore, asuransi energi offshore, asuransi rekayasa, asuransi tanggungan gugat, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kesehatan, dan juga asuransi aneka. Yang kedua ada jenis asuransi jiwa syariah. Yang pertama itu terdiri dari asuransi jiwa berjangka, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi investment link. Selanjutnya jenis perusahaan syariah. Yang pertama yaitu perusahaan asuransi umum syariah. Nah, itu tuh adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pergantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugiannya atau kerusakan terus biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan atau tanggung jawab. Nah, hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, ada perusahaan asuransi jiwa syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta. Nah, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak untuk waktu tertentu yang diatur dalam perjanjiannya, yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya yang ketiga ada perusahaan reasuransi syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atau risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah. Nah, perusahaan pinjaman syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Selanjutnya ada ketentuan pemisahan unit syariah, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dijelaskan bahwa seluruh perusahaan perasuransian yang menjalankan sebagian kegiatan usaha dengan prinsip syariah diwajibkan untuk melakukan spin-off dengan ketentuan. Yang pertama, memiliki unit syariah dengan nilai dana terbaru dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarruk, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Yang B atau yang kedua yaitu 10 tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. Selanjutnya ada bentuk badan hukum. Bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah yang pertama perseroan terbatas atau undang-undang PT, yang kedua koperasi, dan yang ketiga usaha bersama. Nah, perusahaan perasuransian dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu akta pendirian perseroan terbatas atau anggaran dasar. Yang kedua, susunan organisasi. Yang ketiga, modal desektor. Yang keempat, dana jaminan. Yang kelima, mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya. Yang keenam, kepemilikan. Yang ketujuh, kelayakan rencana kerja.
Yang kedelapan atau yang terakhir, produk yang akan dipasarkan. Selanjutnya ada susunan organisasi perusahaan perasuransian. Syarat jumlah direksi, komisaris, independen, dan DPS. Yang pertama, direksi minimal 3 orang. Yang kedua, komisaris independen minimal 50% dari jumlah komisaris. Yang ketiga, DPS minimal 1 orang dan maksimal menjabat 3 lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, apa itu komisaris independen? Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris lainnya. Nah, apa itu Dewan Pengawas Syariah atau DPS? Yaitu bagian dari organ perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada akad-akad pada asuransi syariah. Yang pertama yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari suatu peserta kepada dana tabarruk untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang akan bersifat dan bukan untuk tujuan komersial atau tabarruj. Yang kedua yaitu akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial atau tijarah. Yang ketiga yaitu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarruk dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah atau fee. Selanjutnya yang keempat yaitu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudarrib untuk mengelola investasi dana tabarruk atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati sebelumnya, yaitu mudharabah. Akad yang kelima adalah akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudarrib untuk mengelola investasi dana tabarruk atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil nisbah juga yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya ada penggunaan dana tabarruk. Yang pertama yaitu pembayaran santunan atau klaim atau manfaat kepada pemegang polis atau peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak berdasarkan polis asuransi syariah. Yang kedua ada pembayaran kontribusi tabarruk kepada reasurador. Yang ketiga ada pembayaran kembali korp kepada perusahaan. Yang keempat ada pengembalian dana tabarruk atau yang kelima biasa terkait pengelolaan aset dana tabarruk. Biaya terkait pengelolaan aset dana tabarruk. Nah, selanjutnya masuk ke pengembalian dana tabarruk. Yang pertama yaitu ada pembatalan polis dalam tenggang waktu yang diperkenankan. Yang kedua ada penghentian polis oleh pemegang polis atau peserta sebelum masa asuransi berakhir. Yang ketiga, penghentian polis oleh perusahaan sebelum masa asuransi berakhir. Atau yang keempat, pembayaran kontribusi dana tabarruk yang lebih besar dari seharusnya. Ada surplus underwriting. Yang pertama dari surplus underwriting yaitu seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarruk. Yang kedua, sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarruk dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta. Yang ketiga atau yang terakhir, sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarruk, sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta dan sebagiannya dibagikan kepada perusahaan. Nah, masuk ke syarat-syarat penerima surplus underwriting. Yang pertama yaitu dia itu telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan surplus underwriting. Yang kedua, tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim. Yang ketiga, tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan dengan dana tabarruk. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tidak menghentikan polis atau enforce pada periode perhitungan surplus underwriting. Ada ketentuan lain terkait surplus underwriting, yaitu perubahan proporsi pendistribusian SU dapat dirubah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan solvabilitas dana tabarruk. Yang kedua, tidak mengurangi proporsi bagian pemegang polis atau peserta. Nah, surplus underwriting yang dapat didistribusikan dihitung berdasarkan pendapatan yang telah diterima secara kas pada tanggal penghitungan surplus underwriting. Nah, dalam hal pendistribusian surplus underwriting kepada pemegang polis atau peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar. Nah, surplus underwriting
Di suatu operating dilarang dibagikan ke peserta dan perusahaan bila dalam kondisi yang satu masih terdapat cord di dalam liabilitas dana tabarruk. Yang kedua, tingkat solvabilitas dana tabarruk lebih kecil dari target tingkat solvabilitas dana tabarruk atau internalnya. Yang ketiga, tidak memenuhi tingkat kecukupan investasi. Atau yang keempat, pendistribusian surplus underwriting dapat mengakibatkan terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada poin kedua atau poin ketiga tadi. Kegunaan cord antara lain yaitu yang pertama, cord untuk memenuhi pembayaran klaim, yang kedua, cord subordinasi untuk memenuhi solvabilitas dana perusahaan. Masuk ke materi yang kelima, yang pertama yaitu kategori perusahaan asuransi, yaitu prinsip operasional. Yang pertama ada syariah dan non-syariah atau konvensional. Yang kedua yaitu kepemilikan modal, ada nasional, asing, joint venture atau patungan. Nah, ada beberapa kategori perlindungan asuransi. Yang pertama itu asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa itu perlindungannya yaitu memberikan manfaat atau santunan asuransi kepada peserta atau ahli waris yang didasarkan terhadap terjadinya suatu risiko kecelakaan, cacat, pensiun, usia tua, dan kematian. Ada asuransi umum atau kerugian, yaitu memberikan manfaat asuransi atas kerugian, kerusakan, kehilangan terhadap harta benda, kepentingan keuangan, tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh terjadinya suatu risiko yang diasuransikan. Yang terakhir ada asuransi kesehatan, yaitu memberikan manfaat atau santunan asuransi kepada seseorang yang disebabkan atas dasar suatu penyakit atau sakit. Produk asuransi jiwa standar. Yang pertama yaitu asuransi berjangka atau term insurance, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan santunan apabila peserta mengalami musibah yang mengakibatkan meninggal dalam masa perjanjian asuransi. Yang kedua yaitu asuransi dwiguna atau endowment insurance, yaitu produk asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat, yaitu membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila tertanggung masih hidup pada akhir masa. Yang ketiga ada asuransi seumur hidup atau whole life insurance, yaitu asuransi yang memberikan manfaat pertanggungan seumur hidup biasanya sampai dengan usia 98 tahun. Yang selanjutnya yang terakhir ada asuransi unit link, yaitu kontrak asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dengan premi rendah sekaligus investasi. Jenis asuransi ini memberikan manfaat perlindungan asuransi kematian dan investasi sekaligus. Selanjutnya masuk ke produk asuransi jiwa, yaitu yang pertama ada rider. Rider adalah asuransi yang ditambahkan dan melekat kepada produk standar, yaitu kecelakaan diri, cacat atau disability, dan lain-lain. Yang kedua ada bundling, yaitu produk asuransi jiwa yang melekat dengan produk bukan asuransi. Yang kedua, bukan tabungan berasuransi. Yang ketiga, infak atau zakat plus asuransi. Yang keempat, kartu kredit atau ATM berasuransi. Yang kelima, kartu identitas berasuransi. Terus selanjutnya ada produk paket umum. Nah, produk paket umum ini adalah produk yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok risiko menjadi satu paket jaminan yang lebih luas atau besar. Namun, bukan berarti produk tersebut sudah lengkap. Biasanya produk ini masih dapat diperluas dengan jaminan-jaminan yang lainnya. Kayak contohnya tuh property all risk gitu. Yang kedua ada produk standar, yaitu adalah produk standar yang menjamin kerugian resiko yang sudah umum atau mendasar dalam dunia asuransi. Produk standar masing-masing hanya menjamin satu kelompok risiko dasar. Dapat pula ditambah dengan perluasan jaminan tambahan. Nah, contohnya itu kayak asuransi kebakaran gitu. Itu kayak huru-hara atau banjir kayak gitu. Nah, contohnya. Nah, di dalam asuransi jiwa ada dua jenis paket yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama paket umum, yaitu terdiri dari produk asuransi jiwa yang merupakan gabungan dari beberapa produk untuk memberikan manfaat asuransi yang lebih beragam. Yang kedua, produk term insurance plus kecelakaan diri.
Yang ketiga, produk endowment insurance plus cacat dan lain-lain. Yang kedua ada paket khusus. Tadi kan paket umum, yang sekarang ini paket khusus. Nah, paket khusus itu terdiri dari yang pertama, produk asuransi jiwa yang dibuat khusus untuk kebutuhan yang lebih spesifik atau dengan tujuan yang berkaitan. Yang kedua, produk asuransi pendidikan. Yang ketiga, produk asuransi jiwa pembiayaan. Yang keempat, produk asuransi jiwa plus investasi atau unit link dan lain-lain. Selanjutnya itu ada asuransi harta benda atau property insurance. Nah, diasuransikan dengan dua cara utama. Yang pertama yaitu risiko umum. Risiko umum menjamin semua penyebab kerugian yang tidak secara khusus dikecualikan dalam polis. Pengecualian umum pada polis risiko umum termasuk kerusakan akibat gempa bumi, banjir, insiden nuklir, tindakan terorisme, dan juga perang. Contohnya itu kayak property all risk gitu. Nah, yang kedua yaitu risiko khusus. Nah, risiko khusus memerlukan penyebab khusus kerugian untuk disebutkan di polis asuransi yang akan diberikan. Risiko khusus yang umum termasuk peristiwa yang menyebabkan kerusakan seperti kebakaran, ledakan petir, dan pencurian. Atau contohnya tuh kayak fire insurance atau asuransi kebakaran. Nah, jenis asuransi yang memberikan manfaat pembayaran ganti rugi terhadap risiko harta benda seperti kayak kebakaran, pencurian, kerusakan akibat cuaca, kayak gitu. Selanjutnya ada asuransi kendaraan bermotor, comprehensive all risk. Perlindungan asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kehilangan atau kerusakan sebagai maupun keseluruhan pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan, ataupun kecelakaan lalu lintas lainnya. Kayak contohnya tuh kayak kendaraan roda 4 atau lebih. Nah, selanjutnya ada total loss only atau TLO. Nah, total loss only ini adalah perlindungan asuransi yang memberikan jaminan ganti atas kehilangan atau kerusakan TOTAL pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan, atau kecelakaan lalu lintas lainnya. Contohnya itu kayak kendaraan roda 4 atau lebih. Nah, kayak sepeda motor juga gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keenam yaitu claim and underwriting pada asuransi syariah. Nah, aplikasi claim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang terjadi berdasarkan perjanjian. Sedangkan claim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis kerugian. Kerugian seluruhnya, macam-macam itu ada 3. Yang pertama, kerugian seluruhnya yaitu total loss. Yang kedua, kerugian sebagian yaitu partial loss. Yang ketiga adalah kerugian pihak ketiga. Selanjutnya kita masuk ke pergantian kerugian. Ada 2 cara. Yang pertama, 1. Cara pergantian mengacu pada kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis. Yang kedua, dalam hal peserta akan melakukan upaya perbaikan kerusakan. Kasusnya itu kayak pengendaraan bermotor. Itu harus dipastikan adanya konfirmasi ruang lingkup. Dia tuh harus pastikan adanya konfirmasi ruang lingkup pertanggungan dari perusahaan asuransi. Selanjutnya ada prosedur klaim. Yang pertama, pemberitahuan klaim. Yang kedua, bukti klaim kerugian. Yang ketiga, penyelidikan. Yang keempat, penyelesaian klaim. Klaim pada asuransi konvensional. Nah, pembayarannya berasal dari dana perusahaan yang diambil dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan. Sementara pada asuransi syariah diambil dari dana tabarruk. Nah, lanjut ke underwriting. Nah, underwriting pada asuransi kerugian adalah proses seleksi menetapkan jenis penawaran risiko yang harus diterima. Apabila diterima, maka rate, syarat, dan kondisinya harus dapat ditentukan. Sementara underwriting pada asuransi jiwa berarti yaitu adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon peserta untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta. Lanjut ke underwriting itu menjalankan proses penyelesaian
dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung, yang bertujuan memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperhitungkan. Nah, yang diperhitungkan menghasilkan laba. 3 konsep penting dalam underwriting. Yang pertama, probabilitas berdasarkan kejadian masa lalu atau chance of loss. Yang kedua, ketidakpastian atas kerugian di masa yang akan datang yang sulit diramalkan, yaitu degree of risk. Yang ketiga, semakin banyak objek yang memiliki risiko sama atau hampir sama, semakin baik bagi perusahaan. Atau kayak hukum bilangan besar. Nah, masuk ke tugas underwriter, yaitu mengatur penggunaan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan laba yang maksimal. Dan itu juga melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Nah, selanjutnya kita masuk ke peranan si underwriter. Yang pertama yaitu mempertimbangkan risiko yang diajukan. Yang kedua, memutuskan menerima atau menolak risiko yang diajukan. Yang ketiga, menentukan syarat dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi. Yang keempat, mengenakan biaya upah pada dana kontribusi. Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi upaya. Yang kelima, mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan apa sih tujuan utama underwriter, yaitu tujuannya itu ada 5 jenis tujuan. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Yang kedua, syarat polis yang marketable. Yang ketiga, harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan calon peserta. Yang keempat, premi yang ditetapkan dalam polis harus dalam batas kemampuan keuangan calon peserta. Yang kelima, premi yang diperbankan untuk asuransi harus bersaing di pasar. Nah, apa sih yang harus diwaspadai oleh si underwriter tadi tuh? Nah, ternyata ada guys yang harus hal-hal yang harus diwaspadainya, yaitu yang pertama, karakteristik risiko fisik harus di underwrite berdasarkan pedoman dan prosedur akseptasi. Terus moral hazard, yaitu sifat manusia yang umumnya tidak stabil dan sulit dideteksi. Nah, kalau underwriting syariah secara prinsip sama dengan konvensional, akan tetapi dalam hal seleksi risiko secara implisit tergabung 2 elemen penting, yakni seleksi dan klasifikasi. Seleksi adalah itu kan 2 elemen kan. Yang pertama itu seleksi dan klasifikasi. Nah, seleksi adalah proses perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang dimiliki calon. Nah, klasifikasi adalah proses penetapan individu ke dalam kelompok individu yang sekiranya memiliki kerugian yang sama. Selanjutnya masuk ke bab pemasaran kanal distribusi asuransi syariah. Pemasaran asuransi syariah menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan selama kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai atau value creating activities yang memungkinkan siapapun melakukannya, bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad muamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Nah, konsep pemasaran syariah adalah mengajarkan pemasar untuk jujur pada konsumen atau orang lain. Nilai-nilai syariah mencegah pemasar terperosok kepada keliru lagi itu karena ada nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang pemasar. Pemasar syariah adalah bukan hanya sekadar teknik yang ditambahkannya. Nah, syariah yang ditambahkan syariah. Pemasar syariah itu bukan sekedar teknik yang ditambahkan oleh syariah, karena ada nilai-nilai pada marketing syariah saja. Tetapi lebih jauh, marketing berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam pemasaran. Pemasaran berperan dalam syariah diaktifkan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis. Karena dalam profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu peran syariah pada pemasaran. Nah,
Syariah berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Dia juga harus berusaha untuk menciptakan dan dapat mengubah suatu value kepada para stakeholders, sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya sehingga menjadi bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Jenis-jenis kanal distribusi dan penjelasannya. Yang pertama ada kanal keagenan. Kanal keagenan yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah melalui tenaga pemasar baik yang dikontrak secara langsung oleh perusahaan maupun melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan mitra distribusi pengelola tenaga pemasar tersebut. Yang kedua ada kanal bancassurance, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah termasuk asuransi jiwa pembiayaan syariah dan asuransi umum syariah melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan bank. Yang ketiga ada kanal pialang. Kanal pialang itu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah baik polis kumpulan maupun polis individu melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan yang memiliki lisensi sebagai pialang asuransi. Pialang mewakili calon peserta. Nah, yang keempat ada kanal digital atau afinitas, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah baik polis kumpulan maupun polis individu melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan non keuangan yang dimungkinkan oleh regulasi seperti startup, insurtech atau penyedia telekomunikasi, e-commerce, organisasi melalui keagamaan, serta jenis-jenis perusahaan lain yang berkembang di masa yang akan datang. Nah, yang kelima yaitu kanal lembaga keuangan syariah. Kanal lembaga keuangan syariah adalah pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan lembaga jasa keuangan syariah non-bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada koperasi syariah, PMT, lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf atau yang disebut dengan ziswaf. BRPRS, lembaga pembiayaan syariah, penjaminan syariah, pegadaian syariah, sekuritas, manajer investasi. Materi terakhir yaitu sistem pengelolaan dana asuransi syariah dan investasi. Perbedaan asuransi konvensional dan syariah, yang pertama ada di akad. Kalau konvensional ada akad tabaduli, saling mengganti, qoror dan maisir. Kalau syariah yaitu akad tabarruk, donasi. Nah, yang kedua ada di perbedaan investasi. Investasi konvensional adalah riba dan non halal. Investasi syariah adalah mudharabah dan halal. Yang ketiga ada dewan pengawas syariah. Kalau konvensional tidak ada, kalau syariah ada. Yang keempat ada risiko. Kalau di konvensional yaitu pengalihan risiko, kalau syariah yaitu pengumpulan risiko. Ada beberapa ketentuan investasi antara lain UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang kedua PP nomor 73 tahun 1993 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Yang ketiga, PP nomor 63 tahun 1999 tentang perubahan atas PP nomor 73 tahun 1993. Yang keempat, KMK nomor 225 atau KMK 017 1993 tentang perizinan usaha perasuransian dan perusahaan reasuransi. Nah, ada jenis-jenis akad. Yang pertama, mudharabah atau bagi hasil atau profit sharing, yaitu ada mudharabah muqayyadah, ada musyarakah mutanakisah. Yang kedua ada jual beli, yaitu murabahah, musawamah, tauliyah, saf. Nah, yang terakhir ada jasa, yaitu ada ijarah, kafalah, dan rohan.
Selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Yang pertama ada deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank. Yang kedua, saham yang tercatat di Bursa Efek. Yang ketiga, obligasi dan MTN peringkat A. Yang keempat, surat berharga yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Yang kelima, reksadana. Yang keenam, penyertaan langsung. Yang ketujuh, bangunan dengan hak starta atau tanah dengan bangunan untuk investasi. Nah, ada jenis-jenis investasi lanjutan. Yang pertama, pinjaman polis. Yang kedua, pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema mudharabah. Yang ketiga, pembayaran modal kerja dengan skema mudharabah. Selanjutnya yaitu fatwa DSN sebagai dasar investasi. Yang pertama ada fatwa nomor 03 garis miring DSN MUI garis miring 7 garis miring 2000 tentang deposito. Yang kedua ada fatwa nomor 04 DSN garis miring DSN MUI garis miring 7 garis miring 2000 tentang murabaha. Yang ketiga fatwa nomor 20 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Ada fatwa DSN sebagai dasar investasi lanjut. Yang pertama fatwa nomor 32 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2002 tentang obligasi syariah. Yang kedua fatwa nomor 33 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang ketiga fatwa nomor 36 DSN MUI garis miring 9 garis miring 200 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Yang keempat fatwa nomor 40 garis miring DSN MUI garis miring 9 2000 garis miring 2002 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang kelima fatwa nomor 41 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002 tentang obligasi syariah ijarah. Nah, transaksi investasi yang dilarang pada reksadana. Ada yang pertama yaitu ada unsur spekulasi dan gharar. Yang kedua, najasyi, penawaran palsu. Yang ketiga, bai al-ma'dum atau short selling. Yang keempat, insider trading. Yang kelima, investasi di perusahaan di mana rasio hutangnya lebih dominan daripada modalnya. Nah, itu tuh ada pada fatwa nomor 20 DSN MUI 9 2000 pasal 9. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang saya minta maaf karena kesalahan berasal dari saya dan syaitan dan kebenaran hanya dari Allah. Dengan ini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.